2025 ini ya, dengan 4 prodi, dengan kedokteran, keperawatan, farmasi, dan fisioterapi. Jadi memang pelaksanaannya insya Allah mulai hari ini sampai 10 Januari itu secara keseluruhan, tapi minggu terakhir adalah ujian. Namun untuk tutorialnya akan kita mulai insya Allah dengan start di 8 Desember sampai 3 Desember ya. Kemudian untuk tutor ini kita juga sudah melakukan TOT kemarin 2728 dan jumlah mahasiswa seperti tertera bervariasi dan juga SKS juga bervariasi ya teman-teman. Nah, yang saya highlight di sini mungkin di FK ini SKS-nya besar, tapi sebenarnya besar ini karena ada materi lain yang tidak berkolaborasi. Jadi ada materi-materi lain, tapi sebenarnya materi kolaborasinya sendiri juga sama 2 SKS. Nah, oleh karena itu, mengingat ada perbedaan SKS seperti ini, kami berharap dan sangat-sangat berharap agar teman-teman bisa meniadakan gitu ya faktor SKS ini. SKS itu penting tapi bukan yang terpenting teman-teman. Jadi marilah kita bersama-sama memulai niat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar berkolaborasi bersama. Bukan karena melihat SKS siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah dengan niat baik, Bismillah, Allah menyertai kita dan niat kita baik, insya Allah kita dimudahkan gitu. Jadi jangan sampai blok yang luar biasa menantang ini ya, karena cuman satu blok ini di akademik yang bisa berkolaborasi. Kalau kita sia-siakan kan eman. Jadi marilah kita mulai dengan Bismillah dan niat baik untuk belajar berkolaborasi tanpa memperhatikan faktor SKS ya. Nah, kemudian dengan variasi jumlah mahasiswa, ini juga memberikan implikasi dengan total 716 mahasiswa ya, tentu tidak sedikit. Kita bagi menjadi 60 kelompok. Masing-masing kelompok sebenarnya sih harusnya 11 sampai 12 gitu, tapi ternyata dari fisioterapi ini hanya bisa mengisi kelompok di 1 sampai 15 dan 31 sampai 45 gitu ya. Karena mereka berharap di satu kelompok ada 4 mahasiswa gitu. Karena nanti akan kita bagi lagi menjadi 2 di kelompok itu. Nah, sehingga sebenarnya dengan jumlah yang awalnya kita asumsikan adalah 12, ini menjadi ada yang satu kelompok itu 16 gitu. Karena ada yang pembagian yang eh, cukup berbeda gitu ya. Jadi ada yang satu profesi 4 anak dalam satu kelompok, ada yang cuma 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk eh, kelompoknya ini, nanti pembagian kelompok menyusul ya teman-teman akan kami sampaikan beserta dengan ruangan yang fix. Terus kelompok 1 sampai 30 ini jadwal tutorialnya adalah jam 9.30 sampai 11.10 untuk Senin Rabu ya. Sedangkan kelompok 31 sampai 60 tutorial jam 12.30 sampai 14.10. Nah, eh, eh, untuk untuk kelompok ini jadwal tutorial tersebut itu adalah Senin Rebu. Tapi kalau yang Jumat kita mulai di 7.50 sampai 9.30. Lanjut yang kelompok 31 sampai 60 adalah 9.30 sampai 11.10. Nanti ada jadwalnya lebih lanjut insya Allah. Nah, sebenarnya tutor ini juga bervariasi. Biasanya itu satu tutor menghandle 2 kelompok. Jadi tutornya itu akan menghandle misalnya kelompok 1 dan kelompok 31 siangnya. Tutor 2 menghandle kelompok 2 di pagi dan kelompok 32 di siang gitu. Tapi ternyata ada juga tutor yang berbeda. Dia hanya memegang satu kelompok, bukan 2 kelompok ya. Jadi nanti pembagian tutornya pun akan ada pembagiannya beserta dengan pembagian tutor dan kelompok dan ruangan. Nah, kemudian ini nanti akan ada link peserta kelompok, tapi mohon ini kan juga ada nomor HP untuk memudahkan ya, tapi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya ada dibuat hal-hal yang di luar amanah gitu ya. Nah, kemudian yang diperhatikan berikutnya adalah masalah ruangan. Nanti ada ruangan ini akan dilakukan di GKB 5 ya dekat RSUMM.
Dan itu bervariasi mulai dari lantai 10 sampai lantai 2, teman-teman. Jadi mohon nanti pembagian ruangan itu bisa disurvei lebih dahulu sebelum tutorial untuk tahu ruangannya yang mana. Jangan sampai surveinya di hari H sehingga akhirnya masih nyari-nyari, akhirnya tutorial terlambat. Dan ketika tutorial ini memang sangat rigid waktunya, mohon untuk tidak mereschedule gitu ya, karena kita melibatkan 4 profesi berbeda yang jadwalnya itu pasti sudah padat di masing-masing, sehingga sangat diharapkan untuk tidak reschedule. Kemudian untuk tutor ini juga bervariasi teman-teman. Walaupun satu kelompok ini ada 4 profesi, ada FK, farmasi, keperawatan, dan fisioterapi. Tapi tutor ini ada yang lengkap juga dari 4 profesi, ada yang tidak lengkap gitu. Kalau farmasi, kemudian keperawatan dan FK ini kedokteran, insya Allah ada 4 tutor ada masing-masing tutor di masing-masing kelompok ya. Tapi kalau untuk fisioterapi, karena terbagi hanya di 15 kelompok awal dan 15 kelompok siang, maka tutornya juga hanya ada di 15 kelompok awal dan 15 kelompok siang gitu ya. Jadi nanti akan ada kelompok yang tidak ada mahasiswa fisioterapinya dan tidak ada tutor fisioterapinya gitu. Jadi hanya 3 profesi yang terlibat. Nah, kemudian untuk mahasiswa ini juga yang mohon diperhatikan adalah bagaimana kolaborasi itu komunikatif ya teman-teman. Karena jangan sampai misalnya nih anak FK susah dihubungi, slow respon gitu ya. Karena kalau komunikasinya terhambat, tidak responsif ya, tidak ada inisiatif, ini akan sangat menyulitkan. Dan untuk mahasiswa ini bisa juga mengadakan pertemuan informal sebelum pertemuan resmi minggu depan ya, ketika harus kelompok. Karena pertemuan informal di sebelum pertemuan formal ini memudahkan untuk diskusi saat sudah pertemuan formal, memudahkan juga untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang belum dipahami gitu ya. Dan ini sangat membantu pelaksanaan pembelajaran kolaborasinya. Kemudian untuk pakar ini nanti juga akan ada eh, 4 profesi ya. Mungkin bentar, saya tunjukkan dulu untuk pakar itu nanti akan ada eh, pakar dari 4 profesi. Nah, itu mohon juga masing-masing me, apa, menghubungi ya masing-masing ini ya contoh pakarnya. Jadi nanti akan ada sheet ini daftar kelompok, nanti akan dibagikan yang versi fixnya gitu ya. Kita lihat bervariasi. Kemudian juga ada daftar pakar. Ini mohon masing-masing menghubungi sebelum kegiatan dan mohon konfirmasinya ya. Kemudian untuk daftar tutornya dan daftar ruangan akan dibagikan ya. Kemudian masalah jadwal. Jadwal ini adalah jadwal selama kuliah bersama dan pleno ini secara online ya, di Zoom setiap kuliah bersama dan pleno jenis seminggu. Tapi ketika tutorial itu offline ya. Kemudian nanti akan ada jadwal dari pembekalan K3 mini hospital ini akan diberikan dari RSUMM dan ini mohon untuk wajib diikuti ya. Karena yang terjadi adalah penggunaan mini hospital kemarin di Rumah Sakit UMM itu mengalami beberapa kali insiden gitu. Yang paling krusial adalah ketika ada beberapa mahasiswa gitu ya, nggak cuma 1 kali, tapi beberapa kali itu mencet tombol alarm kebakaran di mini hospital itu nggak boleh. Padahal sudah ada tulisannya jangan ditekan tombolnya ya, kecuali benar-benar ada kebakaran. Karena sekali men- apa menekan tombol alarm kebakaran itu yang terjadi listriknya mati sampai listrik ICU dan situ pasien ICU-nya kan berbahaya kalau nggak ada listriknya kan. Jadi akhirnya yang terjadi kemarin penggunaan mini hospital dihentikan di tengah-tengah, izinnya dihentikan dan akhirnya kalian take videonya terserah cari tempat sendiri itu kan sangat merugikan. Ya, jadi mohon dari teman-teman semua profesi, semua prodi tidak ada yang membuat insiden eh, K3 termasuk menekan tombol alarm kebakaran di
mini hospital, tidak boleh ya. Nah, baik, kemudian untuk tutor ini memang kebanyakan adalah tutor alumni ya, teman-teman. Jadi bukan dosen senior kebanyakan ya, walaupun ada beberapa dosen senior yang terlibat. Harapannya dengan tutor alumni ini, teman-teman akan bisa belajar berbagi, sharing, mereka akan berbagi sharing informasi tentang pelaksanaan praktek kolaborasinya, gitu ya. Kemudian juga lebih enak, nyaman untuk suasana diskusi, refleksinya, dan seterusnya ya. Nah, ini ada satu tutor yang untuk 2 gelombang, ada satu tutor yang hanya menjadi tutor di satu kelompok, satu gelombang saja. Ya, jadi berbeda-beda nanti akan tolong diperhatikan di sheet tutornya masing-masing. Nah, kemudian kan biasanya tutorial kita di kelompok 1 sampai 30 ini jam 9.30 ya sampai 11.10. Kemudian kelompok 10 sampai 30, Senin Rabu 12.30 sampai 14.10 ini adalah kelompok 31 sampai 60. Kemudian di hari Jumat ini jam 7.50 sampai 9.30 ada kelompok 1 sampai 30 dan kelompok 31 sampai 60 adalah jam 9.30 sampai 11.10. Kemudian plenonya ada yang Jumat, eh, Senin, nanti kita lihat di jadwal ya. Kuliah bersama daring, role play-nya luring di mini hospital untuk skenario ke-1. Kemudian tutorial, ya, kemudian luring, skenario kedua di ruangan diskusi. Ini juga makanya kenapa butuh pertemuan informal sebelum formal untuk menjelaskan, menyamakan persepsi step-stepnya. Kemudian home visit ini luring, skenario ketiga, dan refleksi diri dan dialog reflektif di skenario keempat. Jadwal seperti tertera, kita lihat bahwa tutorialnya ada yang Jumat, ya, ada yang Senin Rebo. Jumatnya mulai dari 7.50 sampai 9.30, kelompok 1 sampai 30, dan kelompok 31 sampai 60 adalah 9.30 sampai 11.10. Untuk pleno, skenario 2 duluan ya, untuk memberikan waktu Anda menggunakan mini hospital untuk take video. Anda boleh tidak menggunakan mini hospital, boleh gitu ya. Tapi kita akan tetap berikan jadwal penggunaan mini hospital secara bergantian. Kita berikan jadwal nanti, jadwal yang tidak mengganggu jadwal kuliah seperti tertera ya. Kemudian untuk pleno 1, 3, dan 4 ini sampai ke 2 Januari dan ujian bersama teman-teman ini Sabtu 3 Januari CBT offline. Jadi teman-teman akan hadir di lab CBT ya, akan tersebar jadwalnya entah yang CBT Kampus 3 atau GKB 5. Dan ini soalnya semua dari kuliah pakar sama pleno ya. Jadi yang membuat soal adalah semua pakar dari farmasi, fisioterapi, keperawatan, dan kedokteran. Nah, untuk home visit ini adalah skenario ke-3 ya. Ini sesuai kelompok tutorial dibagi 2 kelompok kecil ya. Akan ada 5 topik gangguan metabolik kelompok 1 sampai 12. Misalnya kayak diabetes gitu ya dan lain-lain, kemudian ataupun tiroid ya, gangguan respikarvas misalnya termasuk hipertensi dan lain-lain ini kelompok 13 sampai 24, gangguan neuromuskuloskeletal kelompok 25 sampai 36, urologi dan reproduksi normal. Jadi ibu hamil kondisi normal ini kelompok 37 sampai 48, sistem integumennya kelompok 49 sampai 60. Lalu dari home visit ini, jadi pilihlah pasien yang kondisinya stabil ya, jangan pasien yang rawat inap ataupun yang kalau diwawancara itu susah. Yang Anda lakukan adalah hanya wawancara dan membuat rencana edukasi ya. Kalaupun edukasi nanti harus dikonsulkan ke tutornya dulu, jangan sampai edukasinya berlawanan dengan edukasinya dokter penanggung jawab atau DPJP-nya dari pasien ya. Output dari home visit ini semuanya, bukan salah satu atau sebagian, yaitu leaflet, poster, laporan, presentasi, PPT-nya, video edukasi, jadi konten edukasi, sama video rekaman saat melakukan wawancara home visit. Ya. Nah, teknisnya mulai dari diskusi pertama itu sejak di akhir pertemuan skenario 1. Ya, sisipkan berapa menit, mungkin 15 menit, 10 menit untuk persiapan terjun lapangan pemilihan tempat home visit. Karena itu juga pasti butuh waktu. Diskusi kedua itu akhir pertemuan kedua, skenario 1.
Yang disiapkan adalah rencana identifikasi faktor resiko terintegrasi. Minggu ketiga, ini ada eh, praktek identifikasi faktor resiko ya. Kemudian diskusi ketiganya adalah pertemuan pertama, skenario ketiga, ini hasil identifikasinya, sudah membahas hasil identifikasinya dan rencana edukasi terintegrasinya. Diskusi keempat adalah saat pertemuan kedua, skenario ketiga, ya, eh, tetap ada diskusi revisi tentang proyek edukasi terintegrasi berupa proposalnya, posternya, leaflet, video edukasi, video rekaman ya. Kemudian diplenokan di Selasa 30 Desember. Nah, jadi ini mau dibahas juga sampai ke akhir pertemuan skenario kedua juga boleh ya. Diskusinya ini dilakukan saat akhir diskusi tutorial ya untuk sebelum skenario ketiga. Dan tutor akan bertanggung jawab untuk persiapannya. Jika sudah selesai diskusi 1 dan 2, bisa untuk langsung praktek observasi dan wawancara dari pasien home visit. Kemudian untuk role play ini kelompok 1 sampai 30 bisa menggunakan peralatan di lab skill namun tidak boleh dibawa keluar dari lab skill ya. Tapi ketika Anda misalnya tidak pinjam juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin ada dari sesi video itu yang take-nya akhirnya di lab skill, silahkan. Jadi kami berikan kebebasan. Kemudian semua peminjaman alat perlu menggunakan surat, ya, identitas anggota, nama alat yang digunakan sampai ruangan. Lokasi take videonya adalah mini hospital RSUMM dan nanti akan ada pembekalan sesuai terjadwal di jadwal ya oleh dokter dari rumah sakit UMM. Zoom-nya sudah disediakan, nanti mohon diperhatikan disiapkan untuk Zoom setiap pleno dan kuliah bersama. Kemudian untuk penilaian, penilaian ini yang dilakukan adalah mulai dari penilaian tutorial, ini untuk diskusi pertemuan 1 sampai 8. Ini proses diskusinya yang dinilai, ya. Kemudian ada penilaian video role play, ya. Kemudian script role play. Ini merupakan produk akhir skenario 1. Kemudian ada penilaian video edukasi kolaboratif. Jadi kontennya ya, itu untuk produk skenario ketiga. Kemudian poster dan leaflet edukasi. Ini bukan video edukasi, ini bukan video rekaman wawancara edukasi ya, bukan. Tapi konten edukasinya. Kemudian poster dan leaflet edukasi kolaboratif. Nah, konten ini harus ada kolaborasinya. Misalnya, materi edukasi dari fisioterapi apa, materi edukasi dari farmasi apa, dari kedokteran apa, itu sudah harus tergambar jelas di masing-masing produk edukasinya ya. Untuk menggambarkan itu adalah produk kolaboratif edukasi ya. Kemudian untuk laporan home visit dan ini juga dinilai ya. Kemudian untuk skenario keempat tentang refleksi diri ini yang dinilai juga selain proses tutorialnya yaitu tulisan refleksi dirinya dan dialog reflektifnya. Tapi tulisan refleksi diri ini bukan kontennya yang dinilai ya, bukan artinya eh, sebagus apakah Anda bukan, tetapi sejujur apakah Anda, apakah kopas atau tidak ya, jangan sampai kopas karena yang terjadi sebelumnya seringkali diberi contoh itu dikopas ataupun ada yang mengkopas milik temennya tanpa minta izin juga gitu ya. Nah, ini akan sangat merugikan ya karena sebenarnya refleksi diri ini adalah untuk pengembangan diri kita masing-masing untuk agar kolaborasinya lebih baik ya. Kemudian dialog reflektif ini nanti skenario 4 akan dijelaskan lebih lanjut ya, insya Allah. Kemudian ada ujian bersama di tanggal 3 Januari tadi. Nah, secara untuk formatifnya, kuesioner GIFO nanti di akhir, pre dan post test tentang kompetensi IPI, persepsi, dan refleksi kuesioner. Nah, baik. Sebelumnya mungkin akan ke penilaian, contoh penilaian tutorial ya. Akan kami sampaikan contoh penilaian tutorialnya, dijelaskan. Penilaian tutorial ini di modul juga sudah ada. Item apakah yang dinilai setiap proses ya. Mohon maaf ini pertemuan 1 sampai 8 ya. Nah, jadi item yang dinilai adalah tentang eh,
Kita lihat ini masing-masing ada namanya ya. Semua tutor akan menilai semua prodi, jadi bukan prodinya sendiri ya. Yang dinilai adalah attitude, referensi, keaktifan, argumentasi, dan komunikasi. Misalnya attitude, apa yang dinilai? Attitude ini adalah sopan, disiplin, perhatian, menghargai peran dan pendapat. Termasuk juga kalau dia terlambat ya, ataupun dari pakaian dan perilaku. Kemudian referensi, apa yang dinilai tentang referensi? Setiap apa yang Anda sampaikan itu hendaknya berbasis bukti atau berbasis referensi yang mutakhir, yang referensi yang relevan dan terkini. Ada penilaian 1 sampai 10 dan 10 sampai 20 ya. Kemudian keaktifan saat bertanya, menjawab, dan berkontribusi atau memberi umpan balik kepada kelompok. Ya, ini juga dinilai. Apakah jarang bertanya, sering menjawab, sering menanggapi. Misalnya, saya setuju dengan pendapat A karena di literatur yang lain juga menunjukkan demikian, misalnya gitu. Kemudian ada argumentasinya, reasoningnya. Apakah bisa menjelaskan alasan secara logis, sistematis, dan mudah dipahami? Serta apakah dia berkomunikasi dengan profesi lain? Ya, tolong ini dicatat. Kadang-kadang kita suka ngomong tapi kita nggak pernah eh, mengajak bicara profesi yang lain gitu. Mungkin kita hanya berbicara dengan profesi kita sendiri. Ya, nah ini yang harusnya diperhatikan. Apakah sudah berkomunikasi dengan profesi lain, apa satu profesi atau 2 sampai 3 profesi. Jadi ini akan masing-masing dinilai di setiap pertemuan 1 sampai 8 ya. Jadi masing-masing nilai, masing-masing item ada penilaiannya untuk pertemuan 1 sampai 8. Nah, kemudian yang produk tadi ini di sini juga ada nilainya ya. Penilaian video role play, script role play ya. Kemudian nanti di pertemuan ke 5 6 harusnya ada eh, produk dari home visitnya ya. Kemudian di pertemuan ke 7 8 juga ada penilaian tulisan dan dialog reflektif, baik itu refleksi personalnya, profesional maupun interprofesional, dan dialog reflektif secara keseluruhan ya. Nah, kemudian untuk refleksi yang dinilai adalah pertama, jadi kalau skornya yang satu ini bukan refleksi, ini biasanya adalah dia berefleksi tentang orang lain, cerita tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri. Padahal harusnya refleksi diri itu adalah cerita tentang diri kita sendiri, ya. Kemudian dua itu skornya adalah kalau dikaitkan sama teori, harusnya teorinya seperti apa. Kemudian jadi ada referensinya. Kemudian skor ketiga ini kalau eh, ada pandangan personal, ya. Menurut kita eh, nggak setuju, nggak baik dan seterusnya itu ada pandangan personal yang berdasarkan teori gitu. Kemudian skor keempat adalah refleksi kritis. Ini yang paling diharapkan. Ada perubahan mindset, perubahan perspektif terhadap, misalnya saya ternyata belajar bahwa kolaborasi itu demikian, tidak tidak begini. Saya belajar bahwa ternyata saya harus mendengarkan orang lain, tidak eh, tidak hanya terus berbicara sendiri, contoh gitu ya. Nah, itu adalah untuk penilaian, teman-teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul, ya, tentang modul yang sudah dibagikan. Ini mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ya, ada buku panduan mahasiswanya. Mohon maaf untuk buku panduan mahasiswa ini, peta kurikulumnya masih ke bawah yang punya FK ya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa IPA itu kami di semester 7 gitu. Nah, kemudian untuk yang jadwal, ini juga mohon maaf, jadwalnya ini masih ada yang kebawa tentang skill ya. Mohon maaf, ini sebenarnya perlu diklarifikasi, diperbaiki tanpa skill ya, teman-teman. Skillnya itu kegiatannya yang kedokteran saja. Kemudian, ya, kemudian ini ada materi kuliah yang bersama ini, ya. Kemudian ini mohon maaf, eh, eh, pakarnya ini yang sebenarnya yang di bawah. Nah, ini sebenarnya ya. Ini semua pakar dari semua profesi, bukan yang atas tadi ya.
Nah, tapi juga terlihat di sini ada pembekalan dari K3 RS ya. Kemudian untuk skenario, nah ini tadi yang disampaikan penilaian tutorialnya ya, sudah di dalam modul teman-teman bisa melihat apa yang dinilai juga teman-teman bisa melihat ya. Kemudian kisi-kisi ujian bersama masing-masing pakar membuat 3 soal dengan total akhirnya adalah 120 soal. Jadi 120 menit ya teman-teman ujiannya. Kemudian untuk skenario ya. Nah, skenario pertama ini role play ya. Jadi ada skenario nanti teman-teman diskusikan kasusnya buat PUMR itu Problem Oriented Medical Record terintegrasi dari 4 profesi, ada format di bawah. Bikin clinical pathway-nya, script dan lakukan role play-nya durasi maksimal 20 menit ya. Nah, kemudian langkah tutorialnya pertama ketemu adalah menyusun kerangka VOMR, menyusun skenario, setting tepat, kalau bisa udah bawa skrip ya, membagi peran, satu kelompok dibagi 2 kelompok kecil. Baru nanti pertemuan keduanya melakukan role play atau sudah ada role play-nya ya silakan didiskusikan ya. Pleno nanti ada presentasi dengan perwakilan saja. Nah, ini adalah contoh PUMR yang terintegrasi, teman-teman. Jadi ada problem list, initial diagnose, diagnosanya masing-masing keperawatan, fisioterapi, terapinya dari keperawatan, dari fisioterapi, ya, dari farmasi, sampai monitoring edukasi. Ya, ini diisi. Kemudian nanti di skenario kedua ini adalah diskusi di kelas, ya. Ini seperti 7 jam gitu ya, diskusi ini klarifikasi istilah, rumusan masalah, brainstorming hipotesis ya. Nggak usah konsep, mau bikin juga boleh. Tujuan pembelajarannya belajar mandiri di sela-sela pertemuan 1 dan 2, lalu baru presentasi lagi di pertemuan kedua. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah pertemuan 1 dan 2 untuk skenario kedua ya. Nah, kemudian ini skenarionya ya, instruksinya tadi sudah ya di atas. Kemudian di skenario ketiga, teman-teman. Skenario ketiga ini tentang home visit ya, teman-teman. Nah, skenario ketiga ini sesuai yang tadi saya sampaikan, ada kelompok kecil, satu kelompok tutorial dibagi 2. Karena satu kelompok tutorial ada yang sampai 16 ya. Kemudian kasusnya ini seperti demikian pembagiannya. Kemudian pasiennya juga harapannya pasiennya adalah yang stabil ya, jangan yang sakit akut, kemudian jangan sampai membahayakan kondisinya. Dan pasiennya tidak boleh mahasiswa ya teman-teman, tidak boleh teman-teman sendiri. Maksud dulu ada yang pasiennya adalah teman seangkatan, nggak boleh ya. Kemudian persiapkan rencananya sebelum home visit, identifikasi saat home visit, terutama faktor risiko terintegrasi, isi form modelnya, kemudian diskusikan dengan tutor sampai ke proyek edukasi terintegrasinya yang tanpa plagiasi, ya. Dan harapannya ketika Anda membuat poster, leaflet, video, perhatikan masalah aurat teman-teman ya. Jangan misalnya menampilkan eh, wajah atau anggota tubuh yang merupakan aurat seharusnya tertutup. Ataupun kalau mau animasi, boleh, tapi misalnya yang eh, tidak penuh animasi gitu ya, tidak full animasi mukanya misalnya gitu ya. Kemudian laporan home visitnya, oh ya kalau bisa juga jangan sampai musiknya yang mengganggu, akhirnya mengganggu. Lebih baik, akan lebih bagus kalau proyek edukasinya teman-teman ini pakai suara teman-teman sendiri gitu ya, nggak usah pakai musik nggak apa-apa, dan peraganya juga dari teman-teman sendiri itu boleh kan, akan lebih baik karena berarti teman-teman akan lebih terlibat secara aktif ya untuk proyek edukasi. Jadi misalnya fisioterapi yang memperagakan Mas, misalnya 6 ibu hamil gitu ya. yang besar satu. Ongkos, Mas. Bocor, ada yang bocor Latifah Tasgira ya. Kemudian untuk home visit ini ada laporan sistematikanya berikut, ada latar belakang, tinjauan pustaka ya, terutama tentang kolaborasinya teman-teman ya. Karena
kami yakin teman-teman sudah semester 7 itu sudah kompeten semua. Jadi kita percaya dengan keilmuan masing-masing, tapi yang penting di-highlight adalah tentang kolaborasinya, teman-teman. Bukan perang-perangan jurnal, bukan perang-perangan siapa yang lebih pinter, bukan, teman-teman. Jadi yang kita highlight adalah di sini teman-teman harus kritis sama kolaborasinya. Kapan harus berkolaborasi? 4W 1H. Apa yang dikolaborasikan? Bagaimana mengkolaborasikan? Itu teman-teman. Jadi bukan terapi terbaru apa? Bukan seperti itu. Kami sudah percaya teman-teman akan memberikan terapi yang terbaik, diagnosis yang terbaik, iya. Tapi kapan teman-teman harus mengidentifikasi kapan berkolaborasinya? Apa yang dikolaborasikan, dikomunikasikan gitu ya. Itu semua yang harus di-highlight ya. Kemudian laporan home visit juga memuat program edukasi sampai ke peran dari setiap profesi ya. Kemudian ada form model interprofessional care plan ya. Ini adalah model form yang harus teman-teman isi dengan home visit itu. Ada assessment awal, medis, keperawatan, farmasi, fisioterapi. Bagi yang tidak ada fisioterapi ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalaupun mau diisi, silahkan. Kemudian ada obat-obatan yang sebelumnya pasien ini udah punya mungkin, ya. Ataupun ada misalnya non farmakologi, contoh mereka sudah punya diet apa, diet diabetes mungkin atau apa, tata laksana non farmakologi. Kemudian jika ada hasil pemeriksaan penunjang, silakan bisa diisi teman-teman dari pasien yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian ada asesmen lanjutan yang di sini adalah juga menggali riwayat penyakit di keluarga, persepsi keluarga tentang masalah kesehatan pasien, karena banyak sekali masalah kesehatan pasien ini nggak ada dukungan keluarga dan akhirnya yang terjadi makin parah gitu ya. Kemudian bagaimana kepedulian keluarga, bagaimana stres dan perubahan dalam keluarga ya, karena misalnya ada yang pasien DM ternyata dia ada masalah keluarga dan akhirnya gulanya nggak terkontrol tuh karena dia stres mikirin masalah keluarganya juga gitu. Kemudian ada diagnosisnya ya. Jika sama dengan asesmennya silakan. Ada faktor pendukung dan penghambat teman-teman. Pendukung untuk terselesainya masalah dan penghambat untuk terselesaikannya masalah. Ya, ini juga tolong diidentifikasi teman-teman ya. Kemudian untuk edukasi terintegrasinya, edukasi dari medis termasuk gizinya, edukasi keperawatan, edukasi farmasi dan fisioterapi tolong dijadikan satu di sini diisi. Lalu rencana terapi jika diperlukan ada tambahan, tapi tidak untuk disampaikan ke pasien teman-teman ya. Ini harus direncanakan, didiskusikan dengan tutornya dulu ya. Jangan sampai teman-teman memberikan saran terapi tambahan di luar yang sudah ada di pasien. Jangan ya. Kita hanya menganamnesis, mewawancara, kemudian membuat rencana edukasi, dan kalau sampai mengedukasi itu harus atas ACC dari tutornya. Kemudian ada rencana tata laksana lanjutan jika diperlukan, ya. Ada rencana monitoring evaluasi lanjutan. Misalnya, ternyata dia butuh dimonitor gula darah rutin, dimonitor tekanan darah rutin dan seterusnya, ya. Ataupun dimonitor keluhan subjektifnya. Lalu hasil yang diharapkan, ya, ini juga tolong dituliskan di masing-masing profesi. Nah, ini adalah yang diharapkan dari teman-teman bisa menjelaskan, melakukan edukasi secara kolaboratif ya. Kemudian untuk skenario keempat, teman-teman. Skenario keempat ini tentang refleksi diri. Yang pertama, teman-teman akan diberi tugas untuk mengumpulkan tulisan refleksi diri yang memuat komponen personal, profesional, interprofesional berdasarkan pengalaman kolaborasi. Panduannya sebagai berikut, sebanyak 500 sampai 1000 kata, panduan pertanyaan tapi narasi, dibuat narasi dan bukan jawaban pertanyaan poin-poin begitu, bukan, dibuat narasi. Ini hanya menjadi guideline saja membuat tulisan refleksi, ya. Jadi bukan jawaban dari pertanyaan ini, tapi dibuat narasi saja secara mengalir gitu ya. Ini hanya menjadi panduan apa yang harus disampaikan di dalam narasinya, ya. Kemudian
Di situ nanti setelah membuat tulisan refleksi akan dikumpulkan sebelum pertemuan skenario keempat, ya. Jadi kalau skenario keempat ini adalah tutorialnya di Senin 22 Desember, kira-kira teman-teman akan mengumpulkan tulisan refleksinya seminggu sebelumnya, ya. Jadi maksimal adalah di 19 Desember ini sudah dikumpulkan ya, teman-teman, untuk tulisan refleksinya. Supaya dibaca dulu oleh tutornya, dicek ada yang kopas atau enggak ya. Nah, kemudian identifikasikan dari tulisan refleksi itu ketika pertemuan ke skenario keempat ke satu Senin 22 Desember ini teman-teman mendiskusikan apa aspek refleksi personal, profesional, dan interprofesional dari tulisan teman-teman sendiri atau dari tulisan teman. Terserah kesepakatannya gimana. Aspeknya ini sebagai berikut, ada 50 item. Kalau di refleksi personal tuh yang kita refleksikan tentang kemampuan berpikir kritis, mawas diri, persepsi tentang refleksinya, pemahaman dampak perilaku terhadap orang lain, kesadaran tentang peran dan tanggung jawab personal, terbuka terhadap umpan balik, motivasi berkembang, komunikatif, aktif, percaya diri, empati, dan disiplin. Sedangkan refleksi di tingkat profesional ini adalah tentang pemahaman peran dan tanggung jawab profesi, komitmen, persepsi profesi pribadi, kemampuan dan keinginan menyelesaikan masalah, kemandirian secara profesi, walaupun dia nanti harus tetap merasa membutuhkan profesi lain, tapi dia juga tetap harus mandiri secara profesinya. Kemudian ego profesi yang merasa pendapat profesinya harus selalu yang paling didengar dan paling benar gitu ya. Kemudian refleksi tentang apakah komunikasinya tentang informasi berbasis bukti selalu dilakukan dan bagaimana etika profesinya. Sedangkan refleksi di tingkat interprofesional, nanti yang bisa direfleksikan di dalam tulisan refleksi teman-teman adalah bagaimana ketangguhan dan kemampuan adaptasi teman-teman, bagaimana responsivitas teman-teman, ya, bagaimana inisiatifnya, kontribusi untuk tim, merasa dipercaya oleh profesi lain, dan merasa percaya kepada profesi lain ya. Kemudian apakah juga punya persepsi terhadap profesi lain negatif atau positif ini boleh disampaikan. Jadi refleksi itu nggak dinilai eh, apa dalamnya sebagus apa atau sejelek apa bukan, tapi sejujur apakah teman-teman ya. Kemudian kebutuhan terhadap profesi lain ada nggak? Sudah direfleksikan belum? Apakah juga teman-teman sudah berefleksi tentang bagaimana keterbukaan kolaborasinya, memahami sudut pandang profesi lain, manajemen konflik, toleransi, emosi yang terlibat dalam kolaborasi, terbuka informasinya, kerjasama, sampai ada keterikatan dalam tim, sense of belonging. Kemudian juga merefleksikan tentang keberanian mengungkapkan pendapat, persepsi tentang aman dan nyaman lingkungannya, sampai persepsi tentang tim, kepentingan pasien, keterbatasan profesi lain, apakah bisa menerima, berani menghadapi tantangan, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Apakah teman-teman juga sudah merefleksikan hal itu? Karena ini adalah sepertinya kalau di budaya kita kan aib gitu ya. Mengakui kesalahan Tuhan bukan hal yang mudah. Nah, ini apakah teman-teman juga bisa melakukan ini? Kemudian kepemimpinan tidak hanya sebagai leader, tapi sebagai pemimpin dirinya sendiri, ya. Kemudian kepedulian, eh, memberikan dorongan positif untuk profesi lain, humanis, evaluasi kinerja tim juga dilakukan apa belum, pemahaman peran tanggung jawab profesi lain, serta etika. Nah, diidentifikasikan komponen apa yang belum ada dan yang sudah ada, ya. Nanti diisi, kemudian ini yang belum ada ditulis berarti apa saja, berarti itu yang harus diperbaiki, lalu dinilai. Kira-kira tulisan teman-teman ini skornya berapa? Jadi kesepakatan nih, kira-kira sudah masih superficial atau belum? Kira-kira jangan-jangan cuman curcol saja, bukan refleksi, ya. Kemudian jangan-jangan skor 2 cuman nulis cerita pengalaman ditambahin teori, tapi ternyata belum ada pandangan personal nih. Harusnya kan ada pandangan personal. Saya setuju karena begini, menurut saya juga nggak setuju karena begini gitu ya. Dan yang paling penting kalau bisa teman-teman sudah ada refleksi kritisnya, ada perubahan mindset, perubahan perspektif dari suatu hal di masing-masing
refleksi personal, profesional maupun interprofesional. Jadi masing-masing akan diberi skor penilaian tulisan refleksinya, ya. Kemudian setelah itu di pertemuan kedua bisa dengan dialog reflektif. Dialog reflektifnya itu bisa individu dulu, misalnya di pertemuan pertama juga boleh. Dialog reflektifnya secara individual satu persatu atau secara kelompok langsung dengan misalnya satu tutor dengan 4 anak gitu ya dari beda profesi. Nah itu juga bisa teman-teman. Atau langsung jadi satu secara keseluruhan. Langsung bersama-sama dengan tutor keseluruhan dan mahasiswa secara keseluruhan. Dialog reflektifnya ini Anda diminta untuk menyampaikan refleksi tentang timnya boleh ya. Kemudian mengidentifikasikan kekuatan kelemahan, menyusun rencana perbaikan ya. Dan itu terbuka di depan kelompok oleh semua tutor. Dan di sini tutor akan bertanya kepada teman-teman bagaimana menggambarkan pengalamannya, apa yang menarik ya, apa yang dipelajari, kemudian refleksi interprofesionalnya, kontribusi tim, kemudian